Anak putih Kanjeng Nabi tidak akan pernah ngedawir, tidak akan pernah. Anak putih Kanjeng Nabi tidak akan pernah memanipulasi umat. Mereka sayang dengan umat Kanjeng Nabi. Makanya yang dikit-dikit ngajak perang, Pak, geget-geden, ngasah golok, ngasah apa, mohon direm gitu. Jangan, itu bukan akhlak itu. Kita ini sama Mbak Alawi itu podo-podo umate Kanjeng Nabi. Cocok? Saya sedang mengkampanyekan kita masyarakat Nusantara ini ingin duduk bersama dengan Mbak Alawi. Kita bisa duduk bersama dengan orang Cina, kita bisa duduk bersama dengan orang Belanda yang pernah jajah kita, kita bisa duduk bersama dengan orang Jepang yang pernah jajah kita, persis kita bisa bekerja sama dengan Mbak Alawi pun sebagai umat Kanjeng Nabi. Cocok? Setuju? Jangan musuhan. Kita ini sama-sama umat Kanjeng Nabi. Lah kalau kita benturan, yang jadi korban siapa? Podo-podo Mukimat versus Mukibin. Makanya kita ini sistem bernegara kita sistem yang sudah final. Mengapa saya katakan sudah final, Bapak Ibu? Kanjeng Nabi, beliau hijrah saking Mekah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah, hijrah ke Madinah, ke Yathrib, mendirikan negara. Negara Madinah itu adalah negara kesepakatan, Darul Mithaq, negara kesepakatan. Semua agama yang ada di Madinah termasuk Yahudi, semua suku yang ada di Madinah berkompromi, bersepakat kalih Kanjeng Nabi untuk mendirikan Madinah. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Ya kan begini Pak, NII, orang NII, JI, ISIS, Al-Qaeda, Khilafatul Muslimin, ngoten nggih, Hizbut Tahrir, itu kan menginginkan negara Islam yang kata mereka konstitusinya adalah Al-Quran. Lah Kanjeng Nabi tidak pernah mendirikan satu negara Islam, tidak pernah. Yang beliau dirikan negara kesepakatan persis dengan kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi Nabi bukan Al-Quran, tapi Suhifatul Madinah, piagam Madinah. Persis seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau Undang-Undang Dasar kita 36 pasal. Kalau piagam Madinah, Suhifatul Madinah 46 pasal. Mengapa Al-Quran bukan konstitusi? Al-Quran terlalu sakral untuk menjadi konstitusi. Karena yang namanya konstitusi bisa diamandemen. Coba siapa yang berani mengamandemen Al-Quran, Bapak Ibu? Itu kualat bisa kafir ya. Makanya Nabi bersepakat Suhifatul Madinah. Makanya menurut para ulama kita, negara kesatuan Republik Indonesia sudah merupakan bentuk final hasil ijtihad para pemimpin bangsa dan para ulama kita. Tinggal yang mesti kita ingat, jas merah. Halo, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nyuplik dikit aja biar gak kelamaan ceramahnya. Begini Bapak Ibu, perang paling dahsyat di bumi Nusantara ini adalah perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Belanda kewalahan, Pak. Tapi ingat, mengapa Pangeran Diponegoro bisa ditangkap? Gara-gara beliau dijebak. Mengapa orang hebat seperti Pangeran Diponegoro bisa dijebak? Karena yang menjebaknya namanya Fakih Ibrahim. Sinten niku Fakih Ibrahim? Cek buku sejarah. Kalau nggak kebeli mungkin susah mengaksesnya, cek ten Google, Pak. Siapa itu Fakih Ibrahim? Nama aslinya Ibrahim Barakbah. Seseorang yang diangkut langsung dari Yaman, lalu ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi.
beliau yang matur agar Pangeran Diponegoro keluar hutan turun gunung. Kata beliau, Gubernur Jenderal Belanda pengen berdamai, nggak bisa, kata Pangeran Diponegoro. Sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak. Peki Ibrahim menjamin, kulo niki umate Kanjeng Nabi, kulo niki saudara muslim panjenengan pangeran, nggak mungkin saya bohongin panjenengan. Maka matur yang kesekian kalinya, percaya Pangeran Diponegoro. Turun gunung pas Idul Fitri, begitu bertemu dengan Gubernur Jenderal Belanda langsung dikepung. Pangeran Diponegoro ditangkap, selesai perang Jawa. Kita bisa dituduhkan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Syarifah Fatimah, pengkhianat Kesultanan Banten, kesultanan terbesar mendekati abad modern, kesultanan Islam terbesar yang tidak bisa ditundukkan oleh Portugis, tidak bisa dikalahkan oleh Belanda. Tapi bagaimana menghancurkan Kesultanan Banten? Susukan Syarifah Fatimah menjadi istri Sultan Zainul Arifin, meracunin sultan sampai sultannya sakit-sakitan, dibuang oleh Belanda dengan alasan gila, hilang ingatan. Lalu Syarifah Fatimah selingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda yang surat-surat cintanya disimpan di perpustakaan DKI Jakarta, yang karena ketahuan kepergok selingkuh dibuang ke Pulau Seribu, lalu mati minum racun di Kepulauan Seribu, yang sekarang dijadikan tempat ziarah. Udah mati minum racun, berselingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda, meracuni suami sendiri Sultan Zainul Arifin. Itu semua tercatat di buku sejarah. Bukan rumor, bukan katanya, bukan fitnah, tapi ada faktanya. Gara-gara Syarifah Fatimah hancur Kesultanan Banten, di mana sultan terakhir dibuang ke Surabaya, yang salah satu keturunannya jadi pengemis di Surabaya. Viral beberapa waktu yang lalu, keturunan Kesultanan Banten, pewaris Sultan Banten, menjadi pengemis di kota Surabaya atas pengkhianatan Belanda. Yang berikutnya perlawanan rakyat Banten, terkenal dengan istilah geger Cilegon. Kita tahu betul siapa antek Belanda di Indonesia yang paling fasih, Senap Horgronya, yang mukim di Mekah lalu ganti nama, lalu kemudian menjadi ulama yang dikenal dengan istilah Habib Putih, Pak Senap Horgronya. Siapa teman akrabnya? Teman akrabnya Usman bin Yahya, Mufti Batavia. Lah katanya itu fitnah, itu buku sejarah Bapak Ibu. Pertemanan Senap Horgronya dengan Habib Usman bin Yahya, dan tercatat dalam kitab Manhajul Istiqomah. Kitab ini karangan Usman bin Yahya, Mufti Batavia, yang mengatakan perlawanan rakyat Cilegon itu adalah perbuatan sesat dan itu bukan jihad. Maka puncaknya di geger Cilegon tahun 1888. Tuh antek Belanda. Mengapa kita sering mudah percaya? Karena yang mengkhianati kita ini saudara Islam kita sendiri, Muslim kita sendiri, ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Wilayah Nusantara yang paling terakhir dikalahkan adalah Nanggung, Aceh, Darussalam. Aceh Bapak Ibu. Se-Nusantara ini yang paling telak Belanda tidak mampu menundukkannya adalah Aceh. Tahukah kita siapa pengkhianat Aceh? Abdurrahman Az-Zahir, yang setelah menjebak perlawanan rakyat Aceh, dia pulang diangkut oleh Belanda. Artinya begini Bapak Ibu, kita ini bukan nolak anak putu ini Kanjeng Nabi, bukan Pak, tapi menolak orang-orang ngaku-ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi, apalagi ngaku-ngakunya untuk mengkhianati kita sendiri. Makanya yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghairatun fi hadan nasabi syarif. Niscaya kita ini umat Kanjeng Nabi, semua orang Islam
yang awam maupun yang alim, yang ulama atau orang biasa, tukang pidato ada yang atau ahli hikmah, semuanya mesti punya ghirah, punya kecemburuan dengan nasab keturunan Kanjeng Nabi, wadobatoh, dan menelitinya. Kalau sudah menelitinya ini khusus buat ulama, Pak, yang punya kecemburuan, punya ghirah, kita sedoyo umat Kanjeng Nabi. Tapi yang punya kewajiban meneliti adalah peneliti. Menelitinya hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Kita selaku orang berilmu yang mampu di bidangnya meneliti. Siapapun yang datang kepada kita ngaku-ngaku anak putri Kanjeng Nabi harus diteliti. Sampai tidak ada lagi yang berani menyambungkan nasabnya kepada Kanjeng Nabi kecuali dengan hujah yang benar. Makanya kita titipkan umat ini kepada ulama untuk memberikan pencerahan. Halo? Umur 40 tahun langsung kawan, jangan banyak-banyak. Umur 40 tahun Kanjeng Nabi resmi menjalankan tugas kerasulan. Hikmah yang kita ambil dari dakwah Nabi apa? Dakwah Nabi itu, Bapak Ibu, dakwah yang penuh kasih sayang. Saya ingin nyuplik sedikit ini, Pak. Kisah Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Beliau sakit. Imam Ali dan Fatimah nazar, kalau Hasan Husain sembuh, maka akan puasa 3 hari berturut-turut. Dilalah, siangnya nazar, sorenya sembuh Hasan wal Husain. Yang namanya ahlul bait Nabi, nazar utang tidak ditunda untuk dibayar. Yang namanya ahlul bait Nabi pasti bayar utang. Enggak lantas kemudian ngutang-ngutang tapi gak pernah bayar. Beliau kemudian langsung niat puasa walaupun tidak ada untuk sahur. Maka sahur cuman minum air, niat puasa, bayar utang. Imam Ali kerja dengan orang Yahudi dapat upah. Sorenya bikin makanan, persiapan berbuka. Datang orang miskin kelaparan. Sudah beberapa hari gak makan. Maka sang ahli bait memberikan semua persediaan makan. Hari pertama berbuka hanya minum air saja, kecuali cuma ada makan buat Hasan wal Husain. Sahur cuma pakai air. Puasa di hari yang kedua, menjelang berbuka datang lagi anak yatim yang telanjang. Akhirnya semua persediaan makan berbuka diserahkan kepada si yatim. Berbuka di hari kedua pun tidak makan, cuma minum air. Puasa di hari yang ketiga menjelang berbuka, datang tawanan. Mau pulang kampung, bekal nggak punya, lapar pula. Maka diserahkan semua. 3 hari puasa, sahur dan berbuka cuman minum air. Yo lemes, Pak. Fatimah pinter, kata Fatimah, Kang, kita ke rumah Rasulullah. Ya pinter nih, Pak. Kalau ketemu ke rumah Rasulullah kan dapat makan nantinya. Kita ke rumah Rasulullah. Itulah mengapa Fatimah hampir tidak pernah menyebut Nabi itu bapak. Tidak pernah. Imam Ali menyebut Nabi itu mertua. Karena para ulama menegaskan larangan menggunakan predikat kebapaan kepada Rasulullah. Sejak beliau diangkat menjadi Rasul, dilarang mengatakan bapakku bersabda. Tidak ada kan? Mertuaku bersabda, nggak pernah Imam Ali berkata begitu. Bahkan Aisyah, suamiku tercinta bersabda, nggak pernah. Karena dilarang menggunakan predikat kenasaban, Bapak. Makanya saya bingung kalau zaman sekarang ada orang yang mengatakan kakek saya jadi, kakek saya bersabda. Bapak Ibu, beraninya, Pak. Apalagi sampai nunjuk-nunjuk dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah. Ini lebih parah lagi nih, Pak. Jadi balik lagi datang ke rumah Rasulullah. Kata Nabi, kok jalannya miring-miring begini? Namanya orang lemes, 3 hari gak makan. Fatimah cerita kejadiannya, nangis Nabi.
Maka turun firman Allah Ta'ala, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang paling mereka cintai untuk orang miskin yang kelaparan, untuk anak yatim yang telanjang, dan untuk tawanan yang baru saja keluar dari penjara. Itulah dakwah ahlul baitna. Jadi kalau ahlul bait itu malah dawir, Pak, ngapunten nggih. Sepurane nggih, Bu. Datang polo anak putune Kanjeng Nabi. Sampean Kiai bisa sugih gara-gara kakek aneh Kiai. Minta sapi 1 ekor Kiai. Itu sudah batal dengan sendirinya itu, Pak. Anak putune Kanjeng Nabi tidak akan pernah ngedawir, tidak akan pernah. Anak putune Kanjeng Nabi tidak akan pernah memanipulasi umat. Mereka sayang dengan umat Kanjeng Nabi. Makanya Gus Rizal, Bapak Ibu, mimpin PWI Jawa Timur, bukan ingin musuhan, bukan ingin berantem, bukan. Itu bukan karakter Nusantara. Dakwah kita harus punya akhlak, Bapak Ibu. Makanya yang dikit-dikit ngajak perang, Pak, geget-geget, ngasah golok, ngasah apa, mohon direm nggih. Jangan, itu bukan akhlak itu. Kita ini sama Mbak Alawi itu podo-podo umate Kanjeng Nabi. Cocok? Saya sedang mengkampanyekan kita masyarakat Nusantara ini ingin duduk bersama dengan Mbak Alawi. Kita bisa duduk bersama dengan orang Cina, kita bisa duduk bersama dengan orang Belanda yang pernah jajah kita, kita bisa duduk bersama dengan orang Jepang yang pernah jajah kita, persis kita bisa bekerja sama dengan Mbak Alawi pun sebagai umat Kanjeng Nabi. Cocok? Setuju? Jangan musuhan, jangan panas-panasan, hentikan semua kekerasan di media sosial, kampanye kekerasan, hentikan semuanya, luruskan. Ini ghazul fikri, ini adalah diskusi pemikiran dengan keilmuan. Ini ranahnya para alim, para kiai. Nggak usah saling fitnah satu sama lain dan tidak usah saling menjelekkan. Makanya kula, Pak, pen Lampung FPI mau ngantem, mau nyerang, monggo kersane. Kalau hadir ke kediaman kula, ten dalem kula tak bikinkan kopi, tak ajak makan bareng-bareng. Yang penting jangan buat keributan. Kita ini sama-sama umat Kanjeng Nabi. Lah kalau kita benturan, yang jadi korban siapa? Podo-podo Mukimat versus Mukibin. Sama-sama rakyat Nusantara, carok-carokan, Pak. Ya orang kita sendiri kan yang jadi korban. Akhirnya dendam berkepanjangan. Kita tidak sedang berhadapan dengan Belanda, kita tidak sedang diinvasi oleh Amerika dan Australia, kita sedang ghazul fikri. Bagaimana meluruskan pemikiran yang salah? Cocok atau cocok? Beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari penampilan, bukan jubahnya, bukan pecinya, bukan pula janggutnya, bukan pula sorbannya, bukan imamahnya, tapi kemuliaan seseorang ditakar dari akhlaknya. Makanya ada keterangan begini, afdhalul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dibenci, man kana thawbuhu khairan min amali, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. An takuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, di mana jubahnya jubah kenabian, pakaiannya pakaian kenabian, tapi perbuatannya perbuatan preman. Halo, halo. Jubahnya jubah kenabian, kelakuan preman. Kan zaman sekarang banyak preman berjubah, Pak. Naik panggung pakai jubah, pakai imamah, gudeng-gudeng, pakai sorban, asah bolo, asah mandal, asah celurit, ngajak perang. Itu namanya preman, tapi tepatnya di panggung. Jangan sampai sedemikian, Pak. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa, dan laki-laki terbaik itu, kata Nabi, adalah yang paling baik dengan istrinya. Halo. Takaran orang mulia itu akhlak.
Takaran akhlak niku Pak, akhlak suami kepada istri. Begini Bapak Ibu, kalau saya ramah kalian jenengan wajar, kula penceramah. Pedagang ramah wajar dagang. Pedagangnya judes malah nulis dilarang ngutang misalnya. Malah senep penggone, males belanja di situ. Caleg ramah wajar karena minta dicoblos. Lah caleg nggak ramah, males nyoblos. Udah nggak ramah, pelit pula misalnya. Tapi Bapak Ibu, kalau bapak-bapak ramah sama istri, itu yang luar biasa. Bapak-bapak ramah nggak? Hebat Ibu-ibu, pintar menutupi aib suaminya. Padahal pengen jawab jujur Pak, jahat, takut dikaplok sampai rumah. Artinya takarannya sedemikian rupa, bukan bagaimana saya memperlakukan orang lain, minimal terlebih dahulu bagaimana cara kita memperlakukan istri. Makanya wa khiyarukum linisaihim khuluqa, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dengan istri. Pak, sekali-kali panggil istri mama, cara di Pasuruan mama ya. Mama merikirian mama enten nopo papa, mama tasik membersihkan teletong. Lenggah mama, rogoh kantong kanan Pak. Ambil duit 15 juta. Buanting, ini duit apa papa? Ini uang belanja mama. Gue tuku beras, tuku berambang, tuku sayur, cicilan kulkas, cicilan tupperware, cicilan seragam pengajian. Kira-kira cukup mama? Yo turah malah papa. Yo nek turah simpen kali mama. Alhamdulillah. Istri balik badan pengen nyimpen ke kamar, nanti dulu mama. Rogoh lagi kantong kiri Pak, ambil lagi 15 juta, banting lagi. Cereger. Ini apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama meluah. Bonusnya 15 juta. Mangkat nang pasar mama, jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta sebulan. Mau nggak Bu? Ngimpi nganti jedut langit lah bu. Maksudnya begini Pak, ibu-ibu tahulah kemampuan suaminya, begini takaran lakinya, nggak mungkin bisa ngasih 30 juta sebulan. Tapi ibu-ibu ini Pak, dimanapun kaum perempuan paling sebel sama suami yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit. Ada zaman sekarang Bu, yang mana orangnya? Udah hadir di sini nggih?